Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews yang malam ini kita akan membahas jaringan perekrut Dr. Rika. Dan sebelum kita berdialog dengan narasumber yang telah hadir di studio kami akan menyampaikan dulu perkembangan terbaru dari peristiwa lainnya. Dari Istana dilaporkan Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Johan Budi sebagai juru bicara kepresidenan. Penunjukan Johan Budi sebagai juru bicara presiden secara resmi disampaikan di Istana Merdeka pagi tadi. Johan Budi akan bertugas membantu Presiden Joko Widodo untuk mengkomunikasikan program-program kerja pemerintah kepada masyarakat. Penunjukan ini menjadi salah satu cara Johan Budi untuk berkontribusi secara nyata bagi pemerintah. Dalam pertemuan dengan Presiden, Johan Budi menyatakan jika Presiden berharap program pemerintah bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat. Saya sempat bertemu empat mata emang. Empat mata, saya kan punya dua, ketemu tadi sempat ngobrol, ada beberapa pesan sih memang yang disampaikan beliau pada saya, terutama berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan presiden atau pemerintah kepada publik biar tidak ada salah. Dari Bandung, Jawa Barat dilaporkan tim Densus 88 menggeledah rumah terduga pelaku pemboman yang terjadi di depan rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada malam pergantian tahun. Barang bukti yang diduga terkait dengan keterlibatan Fahri alias U yang melakukan peledakan bom Molotov pada malam tahun baru di depan rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Saat penggeledahan di rumah terdapat istri dan anak pemilik rumah bernama Heri. Sementara Heri sendiri dijemput pulang anggota Densus dari tempat kerjanya. Saat penggeledahan di perumahan Bojong Malaka Indah Blok B3 nomor 35 Desa Bojong Malaka, Bale Endah, Bandung, anggota Densus menemukan beberapa berkas dan bahan yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Dan pemirsa, seperti janji saya tadi, siapa saja yang berada di belakang jaringan perekrut Dr. Siska telah hadir 3 orang narasumber saya yang akan berdialog malam ini. Yang pertama adalah Bang Henry Yosodiningrat, anggota DPR yang sekaligus sebagai pendamping bagi keluarga Dr. Rika. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asrul Niam dari Sekretaris Komisi Fatwa MUI, dan Mas Sukanto dari Ketua NII Crisis Center. Saya ke Bang Henry dulu. Bang Henry, terakhir tadi sore Anda melakukan telepon dengan ayah Dr. Rika. Apa saja yang dibicarakan? Pertama, beliau telepon saya dari Jogja, menyampaikan ucapan terima kasih bahwa sudah ditemukan oleh pihak polisian dan sekarang dalam keadaan sehat secara fisik dan masih belum boleh oleh pihak polisian untuk berkomunikasi lebih jauh. Artinya belum ada informasi yang bisa digali mengapa Dr. Rika pergi meninggalkan suaminya ke Kalimantan? Sampai saat ini belum, jadi saya belum berani berspekulasi tentang kemungkinan ada direkrut oleh Gavatar? Ya gerakan-gerakan separatis, gerakan ekstrim seperti itu ya. Tapi setidaknya petunjuk ke arah sana itu sudah cukup kuat. Ya. Apa yang menjadi indikasi kuat Gavatar terlibat dalam kasus ini berdasarkan pembicaraan Anda dengan pihak keluarga dari Dr. Rika? Tidak ada secara spesifik ya, tapi saya melihat dari sejauh ini menurut informasi yang saya peroleh dari pihak keluarga ya, bahwa sebetulnya tidak ada satu alasan yang membuat bahwa dia itu pergi meninggalkan keluarga ya. Kecuali kalau memang selama ini memang ada gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa memang ada masalah dalam
rumah tangga atau apa ya. Apalagi dia seorang yang berpendidikan ya. Dokter Rika kabarnya juga ketika kuliah masuk dalam keanggotaan Gavatar, lalu tidak aktif dan sekarang Itu yang saya tidak tahu. kembali lagi. Itu yang saya tidak tahu. Kapasitas saya hanya sebagai orang yang dituakan ya, atau saya sebagai dianggap mereka sebagai tokoh masyarakat di daerah pemilihan saya. Jadi mereka ini tinggal di Lampung Tengah, termasuk Dokter Rika, keluarga, orang tuanya dan sebagainya. Di mana saya adalah Lampung Tengah itu salah satu kabupaten yang masuk dalam daerah pemilihan Lampung 2. Jadi itu aja. Jadi mereka istilahnya kalau di sana itu mereka kehilangan sawah sepetak, kehilangan sapi aja mereka lapor ke saya gitu. Minta tolong ke saya, apalagi kehilangan keluarga mereka gitu. Mas Sukanto, kenapa memilih Kalimantan? Apakah ada alasan khusus Dokter Rika pergi ke Kalimantan dari pandangan Anda? Ya, kalau Gavatar organisasi masyarakat yang terstruktur. Karena memang sebelumnya mereka juga terbina dari jaringan-jaringan yang dulu namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Secara struktural ada lurahnya, camatnya, dan seterusnya. Dan ketika menjadi ormas juga memiliki struktur yang sama. Terakhir, Gavatar ini mendapatkan lebih kurang ya 5.000 hektar hibah tanah. Hibah dari salah satu suku Dayak di Kalimantan. Yang rencananya memang itu akan menjadi kota mandiri. Artinya apakah itu menjadi satu-satunya alasan mengapa mereka berkembang di sana? Untuk sementara itu ada alasan utama. Alasan utama? Iya, jadi itu yang akan dijadikan pusat dari Gavatar sebagai gerakan. Oke. Selain itu apakah ada pemilihan mungkin secara geografis ataupun demografis Kalimantan dipilih untuk pengembangan organisasi Gavatar ini? Ukurannya bukan itu. Sejauh mana mereka bisa aman, kondusif bergerak, itu yang dicari. Mereka sudah bergerak di Aceh, MUI-nya bergerak. Mereka bergerak di Jogja, masyarakat dan MUI bergerak. Sulawesi Selatan juga melakukan hal yang sama. Nah, Kalimantan kurang. Ketika mereka masuk ke dalam suku, mereka membicarakan hal-hal yang tidak agamis tapi bicara negara secara keseluruhan, mungkin bisa diterima. Jadi mereka mendapatkan hibah itu, dan itu lebih aman bagi mereka untuk bergerak. Artinya ada celah di mana tidak ada sikap proaktif yang membuat Gavatar bisa masuk ke daerah tersebut, seperti itu. Kira-kira. Bang Henry, polisi juga menangkap sepupu ataupun kerabat dari Dokter Rika. Ada informasi dari keluarga korban sendiri mengenai hal ini? Oke, jadi dari komunikasi antara saya dengan orang tuanya menerangkan bahwa kemarin si Dokter Rika ini diantar oleh sebuah mobil ke bandara di Pangkalan Bun. Ya. Kemudian dari Dokter Rika kepada Dokter Rika ditanyakan oleh pihak si Dokter Rika langsung disekap oleh pihak polisian di situ, langsung ditangkap maksudnya, disergap ya bukan disekap ya. Menanyakan di mana saudara sepupunya itu, dikatakan di hotel ya. Kemudian langsung dijemput dan dibawa. Nah, kalau melihat dari kedatangan si saudara sepupunya dan istrinya itu tidak dalam kondisi seperti Dokter Rika dalam keadaan bebas, mereka di borgol, situ ada indikasi bahwa polisi sudah mempunyai bukti-bukti awal ya, adanya dugaan yang terkaitan bahwa memang dia yang mengajak, ya, apakah itu dengan paksa atau tidak, dan ada hal-hal seperti yang dikatakan tadi, ada Gavatar atau apa namanya itulah ya. Tapi dalam hal ini yang saya perlu menyampaikan satu ucapan terima kasih dari orang tuanya melalui saya, termasuk saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja sama dengan baik kepada pihak keluarganya. Saya perlu sampaikan bahwa pihak kepolisian bisa menemukan ini ada di Kalimantan karena informasi juga dari keluarganya bahwa polisi meminta nomor rekening bank. Artinya ada transaksi dilakukan Dokter Rika mengambil uang dan itu bisa terlacak dari mana dia mengambil uang. Dia ngambil uang. Ya, kemudian keluarganya juga habis mendapat telepon dari Dokter Rika, salah satu Mbak Yunya si Dokter Rika. Kemudian tidak menerangkan dia ada di kota mana. Tapi sinyalnya terlacak ya? Ya, informasi ini diberikan pada pihak kepolisian ya, sehingga kepolisian juga sangat terbantu dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak keluarga. Ketika dalam pelarian Dokter Rika sempat menelpon saudaranya, apa yang dikatakan Dokter Rika, Bang Henry? Pada waktu itu saya tidak terlalu penting buat saya ya pada saat itu, karena pertama begini, tanggal 6 Januari
Rumah Aspirasi Henry Yosodiningrat di Lampung Timur, didatangi oleh keluarga dengan satu surat permohonan minta bantuan dan sebagainya. Tanggal 7 pagi orang tuanya sengaja terbang dari Jogja Ke Jakarta. Ke Jakarta, ketemu saya di rumah. Setelah saya ambil informasi seperlunya, saya langsung ke Barreskrim Polri, bukan untuk membuat laporan polisi, hanya meminta kepada pihak kepolisian negara RI agar melakukan satu upaya dengan penuh kesungguhan, mengerahkan segenap kemampuan. Dan saya sengaja sebelumnya saya memang sudah koordinasi lewat telepon dengan Brigjen Carlo Teu. Nah, Carlo Teu hari itu juga langsung menurunkan Bantuan untuk Subdit Polda 3, DIY ya? Ya, Subdit 3 untuk memberikan dukungan atau segala macam bentuk kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian. Artinya kalaupun ada korban Gavatar yang lain yang masih hilang atau keluarga bisa melapor ke Bang Henry juga supaya bisa Ya, dibantu mungkin berlebihan juga ya. Karena saya ini kan mereka adalah warga di daerah pemilihan saya, itu aja alasannya. Oke, baik, dan kita akan melihat grafis kronologis bagaimana Dr. Rika yang membawa anaknya meninggalkan suaminya di Yogyakarta untuk pergi ke Kalimantan, dari Lampung ke Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2015. Ini adalah perjalanan pertama. Dan di tanggal 29 Desember, Dr. Rika menghilang bersama anaknya, meninggalkan suaminya dan juga meninggalkan 8 lembar surat. Ini adalah awal mula keluarga melaporkan kehilangan Dr. Rika, dan pada tanggal 11 Januari, Dr. Rika ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya Dr. Rika bersama sejumlah orang lainnya dibawa ke Semarang, dan setelah itu Dr. Rika dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, mengapa hingga hari ini MUI belum juga mengeluarkan fatwa tentang organisasi Gavatar? Kami akan segera kembali untuk membahasnya. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.